Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9 dan kita akan membahas tentang bagaimana sikap kritis terhadap ideologi yang berkembang dewasa ini dan juga gaya hidup. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana definisi ideologi itu sendiri dan gaya hidup. Kemudian kita melihat semacam kilas balik atau sejarah singkat perkembangan ideologi, dan kita melihat jenis-jenis ideologi yang berkembang atau dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama kita lihat dulu definisi, apa itu ideologi dan gaya hidup. Ideologi itu semacam sekumpulan ide atau gagasan yang mempengaruhi cara pandang seseorang. Dalam ideologi ada pemikiran, ada cita rasa yang menjadi falsafah hidup seseorang. Biasanya ideologi diterapkan pada masalah publik atau kehidupan bersama atau kehidupan sosial, dan ideologi itu lebih dipergunakan dalam bidang politik dan ekonomi. Kemudian apa yang dimaksud dengan gaya hidup? Gaya hidup lebih dilihat sebagai perilaku seseorang yang diperlihatkan dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya berkaitan dengan citra dan status sosialnya. Jadi jelas ya, gaya hidup seseorang itu berbeda-beda tergantung dari ini, status sosial dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, gaya hidup mempengaruhi tingkah laku, membentuk pola hidup, dan menentukan pilihan hidup seseorang. Sekarang kita lihat kilas balik dan juga beberapa ideologi yang berkembang. Yang pertama adalah banyak ideologi, aliran paham itu timbul tenggelam dalam sejarah umat manusia, dan beberapa ideologi itu masih berkembang dewasa ini dan bahkan menjadi tema sentral atau tema pokok dalam perbincangan politik, ekonomi, dan budaya dari negara-negara. Sebagai contoh, di era 1945 itu ada dua paham yang dianut negara-negara seperti paham liberalisme dan komunisme. Ini kita akan lihat sebentar apa maksud dari kedua aliran ini. Ada beberapa jenis ideologi yang bahkan masih berkembang saat ini. Yang pertama adalah liberalisme, ada komunisme, ada kapitalisme, sosialisme, demokrasi, neoliberalisme, fundamentalisme, pluralisme, materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan individualisme. Kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dari ideologi-ideologi ini. Yang pertama adalah liberalisme. Itu adalah ideologi atau cara pandang yang memandang kebebasan sebagai nilai politik paling utama. Liberal, bebas. Tujuan dari ideologi ini adalah masyarakat yang bebas, baik dalam berpikir, dan prinsipnya adalah menolak pembatasan dari pemerintah ataupun instansi agama. Ideologi liberalisme ini menghendaki pertukaran gagasan yang bebas dan juga pemerintahan yang transparan. Selain itu, ideologi ini juga menolak pembatasan kepemilikan individu. Ideologi ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kapitalisme. Kita lihat ideologi yang berikutnya adalah komunisme. Komunisme ini bertentangan dengan prinsip yang sebelumnya, yakni liberalisme, karena komunisme ini lebih mementingkan kesejahteraan sosial, mencita-citakan masyarakat di mana kegiatan produksi dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai kebutuhan. Dan ideologi ini lahir sebagai koreksi atas kapitalisme di awal abad ke-19. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kapitalisme sebentar. Ideologi komunisme ini lahir berdasarkan pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Karl Marx ini tokoh yang sangat penting, seorang pemikir sosial tetapi juga dalam bidang filsafat. Dia juga dipertimbangkan sebagai seorang filsuf pemikir ya. Dalam buku Manifesto Komunis. Jadi dengan gagasan dan pemikiran Karl Marx maka lahir paham Marxisme ya, aliran pemikiran Marx. Dan Karl Marx ini memprotes terhadap kapitalisme, di mana beliau menganggap bahwa kaum kapitalis, kaum pemilik modal itu mengumpulkan uang, mengorbankan kaum pekerja, pinggiran, atau rakyat jelata. Ideologi komunisme ini atau pemikiran Karl Marx ini lahir sebagai kritik atas kepemilikan pribadi yang berlebihan dan penguasaan kekayaan dominan. Paham ini lebih mementingkan kesejahteraan kaum pekerja, maka dibutuhkan bentuk dan upaya kebersamaan demi kepentingan umum. Jadi jika tidak, maka timbul pemberontakan dan tuntut keadilan dari kaum pekerja atau rakyat jelata atas ketidakadilan dari kaum kapitalis, kaum pemilik modal. Oke? Jadi ideologi komunisme ini melahirkan atau menjadi bibit atau cikal bakal aliran yang berikutnya, yakni sosialisme. Sekarang kita lihat paham kapitalisme ya, yang dipertentangkan oleh paham komunisme tadi. Apa maksudnya? Yakni paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha demi keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang kapitalisme tak hanya sebagai paham untuk keuntungan semata, tetapi penataan bidang kehidupan masyarakat selain ekonomi. Aliran yang berikutnya yakni sosialisme. Itu lahir sebagai akibat pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad 20. Ini abad yang sangat penting khususnya dalam konteks Eropa karena terjadi revolusi industri. Oke? Jadi prinsip dasar ideologi ini adalah solidaritas dan perjuangan masyarakat yang egaliter, di mana manusia ditakdirkan sama derajatnya. Sosialisme lahir untuk melawan kapitalisme. Ya, jadi sosialisme ini lahir dari komunisme tadi ya. Melawan kapitalisme karena politik dan
ekonomi perlu melayani masyarakat banyak, bukan hanya segelintir elit. Sekarang kita lihat ideologi yang berikut adalah demokrasi. Demokrasi lahir sebagai jawaban atas perdebatan antara liberalisme kapitalistik dengan komunisme. Jadi ideologi ini lahir sebagai jalan tengah untuk mendamaikan pertentangan antara ini ya, kaum kapitalis yang liberal dengan kaum komunis. Demokrasi, ideologi ini lebih menyangkut mekanisme sistem pemerintahan atau negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara. Ya, yang lebih dipentingkan adalah rakyat. Pilar atau prinsip demokrasi adalah trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara sebagai eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini kalian telah dapat dalam pelajaran PPKN. Demokrasi diwujudkan dalam 3 jenis lembaga independen, sejajar, saling mengawasi, dan mengontrol. Demokrasi dibutuhkan sebagai sikap politik dan budaya menghadapi globalisasi. Apalagi di zaman kita sekarang ini, kita adalah generasi global. Dan ideologi ini yang dianut oleh Indonesia. Sekarang kita lihat neoliberalisme ya. Neo itu artinya baru ya, liberalisme yang baru, di mana fokus pada upaya perdagangan bebas, lebih memaksimalkan perdagangan internasional, investasi agar standar hidup masyarakat negara meningkat. Jelas ya. Aliran penting lain adalah fundamentalisme. Ini kalian tahu baik, muncul sebagai akibat tekanan atau ketakpuasan terhadap kelompok atau negara atau ideologi tertentu. Biasanya fundamentalisme berkedok agama atau kepentingan politik, tetapi juga ada fundamentalisme non-agama seperti sukuisme, tribalisme, nasionalisme. Yang berikut, pluralisme, ini paham yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberbedaan dalam hidup bersama. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan toleransi, ciri khas masyarakat modern. Kemudian materialisme, paham yang memandang materi adalah satu-satunya substansi. Jadi semua hal terdiri atas materi dan hasil interaksi material. Akibatnya, itu lahir budaya materialistik. Martabat manusia diukur dari apa yang dimiliki dan mengakibatkan gaya hidup hedonistik. Hedonistik ini akan kita lihat sebentar. Ideologi yang berikut adalah hedonisme. Ya, lahir dari materialistik tadi. Itu pandangan yang melihat kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama hidup. Gaya hidup lebih mementingkan kesenangan, pesta pora, atau bepergian. Ideologi yang berikut adalah konsumerisme. Ini mementingkan dan mengakomodir keinginan dengan membeli barang-barang komoditi dalam jumlah besar, bukan karena kebutuhan tetapi keinginan, kenikmatan, kepuasan, dan status. Konsumerisme ini berkaitan dengan materialisme, berkaitan dengan hedonisme tadi. Maka ideologi ini menyebabkan lahirnya sikap individualisme. Jelas ya, ini bisa dilihat dalam masyarakat perkotaan atau masyarakat modern. Ketika segala kebutuhan itu tercukupi atau status hidup seseorang itu meningkat, maka dengan sendirinya muncul sikap individualisme. Dan ideologi yang terakhir adalah individualisme. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah ideologi ini lebih mementingkan kepentingan pribadi, ya, individu. Ideologi ini memicu gaya hidup yang memisahkan kehidupan privat dan kehidupan sosial, kemasyarakatan, atau pekerjaan. Efek negatif dari ideologi ini adalah menurunnya kualitas hidup bertetangga, bermasyarakat, dan kehidupan sosial. Jelas ya, itu adalah garis besar beberapa ideologi atau paham atau aliran yang berkembang dewasa ini. Dan sebagai penutup dari kegiatan hari ini adalah penugasan, saya meminta kalian bahwa setelah menyimak pembahasan berbagai ideologi, paham, dan gaya hidup di atas, menurut kalian sikap-sikap apa saja yang perlu dibangun untuk menghadapinya jika berbagai ideologi tersebut masih berkembang di negeri ini atau masih berkembang dewasa ini. Dikumpulkan dalam aplikasi psikologi, di foto vertikal, jelas, di-upload biasa, tidak di-convert dalam bentuk download, dan paling lambat jam 8 malam. Terima kasih atas partisipasi dalam pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.